Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Kamilia Zahrani dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari semester 6 kelas B. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum di pondok pesantren. Yang pertama itu pengertian manajemen. Manajemen menurut George Terry yaitu sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu yang menyumbangkan upaya-upaya terbaiknya melalui sebuah tindakan. Contohnya itu seperti pengetahuan apa yang harus dilakukan, bagaimana kita memahami apa yang kita lakukan, lalu bisa mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka juga. Lalu ada pengelompokan secara sederhana mengenai pengertian manajemen. Yang pertama itu ada seni memimpin. Yang kedua itu ada proses POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Seperti teorinya George Terry. Lalu yang ketiga itu ada bekerja melalui orang lain. Maksudnya itu adalah sesuatu halnya itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana tersebut adalah orang lain. Jadi jika kita kaitkan dengan pesantren, yaitu menjadi sebuah proses merencanakan, menggerakkan, dan mengendalikan upaya pondok pesantren itu dengan segala aspek yang ada. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu mengenai kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kure atau pelari dan kukure atau tempat berpacu. Kalau menurut istilahnya, kurikulum itu berasal dari artian olahraga pada zaman Romawi kuno di zaman Yunani. Lalu ada dalam dunia kurikulum itu, di dalam dunia pendidikan kurikulum, itu ada circle of instruction atau suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid itu terlibat di dalamnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu materi terakhir yaitu pengertian pesantren. Pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren itu berasal dari kata cantrik. Cantrik itu adalah kata benda konkret yang kemudian berkembang mengikuti zaman menjadi kalimat abstrak yang memiliki imbuhan dengan awalan pe dan akhiran an. Karena pergeseran tertentu, kata cantrik ini berubah menjadi kata santri, seperti yang kita dengar sekarang-sekarang ini. Dengan demikian, prosesnya itu sesuai dengan hukum tata bahasa Indonesia. Fenom, ian, pesantrian berubah menjadi en, berakhiran en, sehingga lahirlah kata pesantren. Sedangkan kata pondok jelas merupakan penyesuaian ucapan kata funduk dalam bahasa Arab yang artinya itu tempat menginap. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia itu dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi, pada hakikatnya, pondok pesantren itu merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam. Yang kita tahu itu sudah ada sejak lama, makanya pesantren itu disebut sebagai lembaga pendidikan agama Islam tradisional tertua di Indonesia. Lalu ada lagi dalam bukunya berjudul Pedoman Pembina Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama
mendefinisikan bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya itu pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara non-klasikal, di mana seseorang kiai mengajar santri itu berdasarkan kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan. Sedangkan para santri itu biasanya tinggal di dalam pondok pesantren tersebut, jadi menginap. Seperti itu. Secara umum, pesantren itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pesantren salaf atau pesantren tradisional dan pesantren khalaf atau pesantren modern. Pengertiannya itu yang pertama, pesantren salaf atau tradisional. Pengertian itu, pendidikannya semata-mata berdasarkan kepada pola pengajaran klasikal atau pengajaran yang lama, yakni berupa pengajian kitab kuning dengan metode klasik, serta belum dikombin dengan pola pendidikan yang modern. Jenis pesantren ini bisa meningkatkan dengan membuat kurikulum sendiri. Kurikulumnya itu tidak memakai bentuk silabus seperti zaman sekarang, tapi berupa jenjang level kitab dalam berbagai disiplin ilmu yang pembelajarannya itu dilaksanakan dengan pendekatan secara tradisional. Lalu yang kedua ada pesantren khalaf atau pesantren modern, di mana pesantren yang di samping tetap dilestarikan unsur-unsur utama pesantren juga memasukkan ke dalamnya itu unsur-unsur modern yang ditandai dengan sistem klasikal atau sekolah yang adanya ilmu-ilmu umum digabung dengan pola pendidikan pesantren klasikal. Jadi, pesantren modern itu merupakan pendidikan yang diperbarui pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah umum. Pesantren ini menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan dan kegiatan pendidikan formal, baik itu di jalur umum seperti SD, SMP, dan SMA, maupun jalur berciri khas agama Islam, MI, MTS, MA, dan MAK. Kegiatan pembelajaran kepesantrenan di pondok pesantren ini memiliki kurikulum yang klasikal dan berjenjang. Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan tersendiri, di mana seorang kiai adalah sebagai figur pemimpin dan santri itu sebagai objek yang diberikan ilmu agama dan asrama sebagai tempat tinggal para santri. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.